Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Coba lebih antusias lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saya menyapa yang di rumah yang sedang online. Shalom. Puji Tuhan. Berikan salam kanan kiri depan belakang, katakan selamat datang di rumah Tuhan. Kita bersyukur siang hari ini kita ada di tempat ini, kita ibadah raya, kemudian disertai perjamuan kudus, dan yang lebih spesial lagi, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan merayakan HUT GB Bethlehem yang ke-14. Luar biasa sekali. Sudah 14 tahun Tuhan menyertai dan memberkati kita. Ini saatnya kita bawa ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, kami ada di rumah-Mu, dan juga kami mungkin di rumah kami masing-masing karena ibadah online. Kami mengucap syukur Tuhan 14 tahun ini Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan tahu segala hal yang baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Kami mau ibadah, hadirlah Roh Kudus di ibadah kami, biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hati dan hidup kami diubahkan menjadi pribadi yang baru yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, ambil alih ibadah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Banyak hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan buat Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan bagi Dia, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, untuk setiap rancangan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk setiap penyertaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Amin. dalam bakalan yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. tak ada. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan Kaulah. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Cuma saja katakan. Sama-sama kita katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya, masih bersyukur, masih bersyukur.
bersyukur Tuhan, Kau luar biasa. Kami tahu kami punya Allah yang besar, lebih besar dari segala pergumulan kami, lebih besar dari segala permasalahan kami. Iya Tuhan. This is our soul, Jesus. Haleluya. We are here to give you the best. We worship you, Lord, because your name is above all the names. Hallelujah. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. No name above all names. Name above all names. Jesus, Jesus, you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names. Name above all names. Jesus, you are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Semua katakan, how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Sing how great, and all we see how great, and all we see how great, and all we see how great is our God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi. Yang siap untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum kita nyanyi, buat Tuhan kasih tahu kanan kirinya, bersukacitalah. Bersukacitalah. Amin. Amin. Haleluya. Hey. Dari hari ke hari rahmat Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin. Come on, give me that time.
pernah terbatalkan, berkat-Mu turun dalam hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Silakan haleluya. Kita tahu bahwa setiap hari Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan punya pekerjaan yang luar biasa buat hidup kita. Amin. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat boleh dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada yang melayani, dipersilahkan. Salam Bapak Ibu sekalian. Saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Untuk itu, apakah di antara kita ada yang belum mendapatkan amplop persembahan? Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan,
karena pimpinanmu, karena kemurahanmu, Engkau menghantar kami ke rumahmu ini kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan atas belas kasihan-Mu. Kami datang ke tempat-Mu ini Tuhan, hanya untuk mengucap syukur dan memuliakan Engkau Bapa. Bapa, kami telah memuji dan memuliakan-Mu. Kiranya puji-pujian kami berkenan di hati-Mu, dapat menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, saatnya kini kami akan memberikan persembahan terbaik kami kepadamu Bapa. Apapun nama persembahan kami ini Tuhan, begitu juga persembahan untuk pembelian gedung gereja ini Tuhan, kiranya berkenan di hati-Mu Bapa. Dan persembahan kami ini Tuhan dapat melebarkan kerajaan-Mu di bumi, khususnya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu semua yang ada di tempat ini, agar Engkau memberkati kami lagi Tuhan, dan memberikan pemberian kami ini dengan sukacita Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam pekerjaannya, kiranya Tuhan tolong mereka di dalam usaha mereka, bahkan di dalam bisnis mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum bisa memberi persembahannya terbaik Tuhan. Kiranya untuk hari-hari yang akan datang Tuhan, berkati mereka, berikan mereka sukacita Tuhan, dan berikan berkat-Mu, agar mereka juga dapat memberikan persembahan terbaiknya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan memberkati persembahan kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman Bethlehem News. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus.
Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya Hari Minggu 13 Agustus 2023. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, PDP Bong Timbua. Dan ibadah kita yang keempat, pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rotua Siboea. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Joseph. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom adik-adik Kingdom Kids semua. Hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 kita ada ibadah Padang yang akan diadakan di World of Wonder Cikaraya dengan biaya 150.000. Sudah termasuk transportasi, tiket masuk, snack pagi, dan makan siang. Ayo mendaftarkan diri segera kepada kakak-kakak sekolah minggu. Shalom para wanita Allah. Kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Chorus yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Mari pria Bethlehem bergabung bersama kami dalam ibadah kombat yang diadakan secara onsite di gereja pada hari Jumat pukul 7.30 malam. Jadilah pria hebat, berkarakter, dan berintegritas di dalam Tuhan. Shalom. Shalom pria-pria Allah yang luar biasa. Mari segera daftarkan diri Anda karena kuota kita terbatas. Bagi yang sudah mendaftar, dapat melunasi pembayaran paling lambat di minggu ketiga bulan September. Dan dress code ibadah Padang kita memakai baju atau kaos kuning. Info penyerahan anak. Penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu 13 Agustus 2023 di ibadah ketiga pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya untuk didoakan, silakan hubungi sekretariat gereja. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, anak pelayan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info ponsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah ponsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan ponsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Chorus. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Satu lagi info tambahan, Bapak Ibu Jemaat bukanlah orang asing tempat ini, melainkan sahabat-sahabat baru kami. Adakah dari Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali ikut ibadah di tempat ini? Boleh angkat tangan? Belum ada, berarti kita punya tantangan baru untuk membawa makin banyak jiwa di tempat ini. Amin. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dengar kepada firman Tuhan. Firman Tuhan segalanya dalam kehidupan kita. Mari kita mau duduk diam untuk firman Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Oleh karena pengorbanan Tuhan kami ada saat ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, sambil menaikkan lagu ini dengan segenap hati berkata, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Bapa, setiap kali kami mengingat salib, setiap kali itu juga kami mengenang kebaikan. Berapa kali Engkau terus Tuhan memberikan kasih dan setia, sampai kami tak dapat menghitung saking banyak, saking seringnya Kau berikan. Biarlah hati kami selalu melimpah dengan syukur dengan segala kebaikan-Mu. Kami percaya mujizat pun akan menjadi bagian dari kehidupan setiap orang percaya. Kami menanti momen itu, kami menanti waktu itu. Biarkanlah Tuhan yang menentukan kapan itu terjadi pada kami. Satu yang kami percaya, kami yakin waktu itu akan terjadi pada kami masing-masing. Tuhan, terima kasih waktu kami mendengar firman, waktu yang terindah. Karena bagi kami, saat kami duduk dengar firman, itulah hal yang terbaik, hal yang paling bahagia di dalam hidup ini. Berbicara kepada kami dengan bahasa yang dapat dimengerti. Setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan duduk. Oke. Shalom. Sekali lagi shalom. Oke, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, kita ada sekarang di bulan Agustus. Itu berarti ganti bulan kita ganti tema ya, supaya saudara-saudara kita makin banyak pengetahuannya. Nah, kebetulan ini bulan Agustus di bangsa kita adalah bulan kemerdekaan. Namanya bulan kemerdekaan itu adalah menghapus segala bentuk penjajahan apapun di muka bumi. Ya. Jadi kita pun sama, hidup kita pun harus benar-benar merdeka sehingga kita bisa menghapuskan semua penjajahan apapun dalam diri kita ya. Nah, bulan ini kita akan mengangkat sepanjang bulan tema Bangkitlah Menjadi Terang. Mengenai subtema pada minggu masing-masing saudara-saudara kami kembalikan kepada pembicara ya. Nah, pada minggu ini izinkan saya, tolong saya ditampilkan, izinkan saya menyampaikan satu tema, mengalami transformasi hidup. Bukan berarti kita kalau nonton film anak-anak itu berubah gitu, lalu kita semua berubah jadi seperti itu, bukan. Tapi transformasi adalah mengalami perubahan hidup. Jadi orang Kristen saudara-saudara, warna kita cuma satu, terang. Walau kulit boleh hitam, tapi terang. Gimana itu Pak? Ya, orang suka bilang Hitachi, hitam tapi Cina gitu. Gak apa-apa saudara-saudara. Tapi biar kulit kita hitam, tapi hati kita terang. Amin. Semangat kita terang semua. Kenapa? Karena kita sudah mengalami transformasi di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berlama-lama karena hari ini kita akan ada pemotongan kue. So, potong kue itu lama loh. Lebih besar 1 senti bisa ribut. Lebih kecil apalagi saudara-saudara ya. Jadi kita tidak buang-buang waktu, kita sama-sama belajar saja. Satu ayat Alkitab yang kita akan perhatikan sama-sama dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Oke. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan demikian. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 bilang begini. Ketahuilah, artinya diinformasikan, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, mari kita lihat apa yang disebut sukar itu. 2, ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya. Jadi ciri-cirinya orang pada masa yang sukar itu manusia akan mencintai dirinya. Jadi kalaupun dia punya banyak makanan, di sebelahnya kelaparan mati, dia biarin itu. Itu tanda pada apa? Masa yang sukar ya. Dan menjadi hamba uang, saudara-saudara, bukan hamba Tuhan lagi ya. Mereka akan membual itu berdusta dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Perhatikan, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan lebih buruk lagi, tidak pedulikan agama. Ayat 3 bilang apa saudara-saudara? Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang,
tidak suka yang baik. Ayat 4 bilang apa, saudara-saudara? Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 bilang apa? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, datang ke gereja, berdoa, baca Alkitab. Tetapi pada hakikatnya mereka ngapain? Memungkiri kekuatannya. Dan orang seperti itu harus diapakan? Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, kita sudah baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau pada masa yang sukar itu kelihatan tuh pada ayat 2, pada ayat 3, pada ayat 4, pada ayat 5 bagaimana tipe-tipe manusia, saudara. Sikap manusia itu bagaimana, kelihatan seperti itu, ya. Nah, kalau kita ada pada situasi seperti itu, maka kita nggak akan bisa mengalami transformasi. Salah satu kenapa kalau kita lihat gambaran ini menunjukkan bahwa pada umumnya manusia sudah banyak mengalami kematian secara rohani. Orang kalau udah mulai mati secara rohani, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan berubah itu. Maka karena rohani itu yang baik, yang mati, lalu yang muncul apa? Yang jahat. Yang jahat yang bagaimana? Yang kita baca tadi pada ayat 2, pada ayat 3, pada ayat 4, pada ayat 5, itulah pada kejahatan-kejahatan yang muncul. Kenapa? Karena kerohaniannya mati. Saya mau mengajak kita begini, supaya kita tidak terus terpengaruh keadaan, terus tidak mengalami kematian rohani. Ayo berubah hidup kita. Salah satunya kita menjalani transformasi hidup rohani kita. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita berubah, jangan seperti orang-orang itu. Yang kedua, kita mengalami transformasi supaya apa? Supaya kita bisa mengajak orang-orang yang tadi ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu bisa berubah kepada jalan kebenaran Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada 2 hal yang mau saya sampaikan pada siang hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami transformasi kehidupan secara rohani. Kembalikan ayat ini kepada slide saya, karena saya sudah cukup membutuhkannya. Jadi harus kembali kepada slide. Oke. Yang pertama, saudara-saudara, orang ingin mengalami transformasi kerohanian atau kehidupannya, dia harus meninggalkan zona nyaman kerohanian. Apa itu zona nyaman? Jenis makanan apa itu? Zona nyaman bukan makan. Zona nyaman itu bicara tentang keadaan yang nyaman. Sedikit kita cari pengetahuannya. Zona nyaman adalah zona yang berbahaya. Loh, kenapa disebut berbahaya? Apakah menakutkan? Apakah mencekam? Apakah di situ banyak sesuatu binatang berbisa yang bisa mematikan? Bukan. Disebut zona nyaman itu berbahaya bukan karena mematikan, tetapi justru karena kenyamanannya. Satu kali saya dengar teman saya bercerita tentang keluarga. Teman saya bilang begini, saya heran lihat adik saya. Setiap hari adik saya itu cuma bekerja hanya untuk mencari duit 30.000. Berapa, saudara? 30.000. Bangun tidur, minum kopi, makan nasi uduk, setelah itu keliling kampung, mengkais rezeki dari bak-bak sampah, cari kardus, rapiin, cari botol-botol aqua, cari semua sesuatu, lalu ditimbang, dibersihkan, ditimbang, dijual 30.000. Itu yang dia kerjakan setiap hari. Lalu duit 30.000 itu dikasih buat makan sehari, saudara. Coba saya mau ngecek dulu ibu-ibu sini. Kira-kira kalau suami Anda kasih duit 30.000, apa yang saudara lakukan? Ini kelompok A dulu, kelompok A. Kira-kira, saudara. Hah? Ini Bu, ini bingung, saudara. Ini antara bingung atau nggak tahu jawab ini. 30.000, Bu. 30.000. Belum pernah. Wah, berarti suaminya ini udah mengalami transformasi gitu. Sebut saja dikasih 30.000.
Jawabannya apa? Yang penting gue bisa makan sayur asem. Saudara bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau keluarga di zaman sekarang cuma dikasih 30, itu dilakukan terus menerus. Maka satu kali saya ketemu dia sama istrinya. Istrinya puji Tuhan, udah kayak nenek-nenek. Masih lebih cantik lagi Ibu Aneka. Kenapa? Karena Ibu Aneka nggak dapat 30 ribunya. Yang dapat 30 ribu istri. Saya bilang, iya. Kenapa saudara-saudara yang kasih nah? Karena dia merasa nyaman dengan 30 ribu itu udah bisa dapat sayur asem. Anda orang Kristen, kerohanianmu tidak boleh stagnan, tidak boleh diam. Justru kerohanian kita harus mengalami progres pertumbuhan. Kalau dulu kau nggak bisa berdoa, sekarang harus bisa berdoa. Amin. Kalau dulu baca Alkitab satu pasal, sekarang jangan satu perikop, satu tambah satu lagi. Jadi kalau dulu kau berdoa saudara 30 menit itu udah gelisah, geli-geli dan susah. Sekarang kau bisa berdoa berjam-jam. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kau mengalami suatu perbaruan. Zona nyaman kau tinggalkan. Nah, zona nyaman dapat membuat kita lengah. Lengah itu apa ya? Nggak waspada gitu loh. Nah, membuat kita stagnan, nggak bertumbuh, nggak mengalami peningkatan, dan membuat kita tidak maksimal. Dengan kata lain, zona nyaman itu tidak ada memberi sesuatu yang baik dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus bergerak. Kita harus belajar. Untuk apa? Meninggalkan zona nyaman kita. Kenapa? Karena zona nyaman itu biasanya meletakkan segala sesuatunya pada manusia. Tapi kalau kau masuk pada zona iman, kau meletakkannya pada Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita harus berpindah. Saya lihat satu contoh Bapak Ibu Saudara, tokoh Alkitab 4 ayat 11, namanya Esther. Tentu Esther ini namanya cantik, orangnya pasti cantik saudara, ya. Maka saudara-saudara banyak anak-anak kita, orang-orang menamakan anaknya Esther. Saking pinginnya yang cantik, Esther pun dikasih nama, kan gitulah. Nah, Esther 4 ayat 11 bilang gini, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan, ini kalimat jelas. Tahu jelas maksud saya? Setiap laki-laki atau perempuan. Udah nggak ada lagi tambahannya. Ini jelas kalimatnya, setiap laki-laki atau perempuan. Nggak ada lagi tambahan ya. Jadi jangan suka nambahin. Ini Tuhan menciptakan ini. Setiap laki-laki dan perempuan. Yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, artinya mau laki-laki mau perempuan kalau menghadap raja, kalau Tuhan kalau raja nggak panggil, ada satu konsekuensi hukumnya, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emasnya lah yang akan tetap hidup. Artinya raja berkenan menerima kehadiran saudara. Dan Esther bilang, aku selama 30 hari. Kok ini angkanya banyak 30-an ya? Tadi 30.000, sekarang 30 hari ya. Selama 30 hari dia tidak menghadap raja, tidak dipanggil artinya sama raja, saudara-saudara. Tapi satu kali Esther bilang begini. Dia dapat informasi dari semua. Dari informasi dia katakan, sebentar lagi semua orang Yahudi yang ada di daerah Susan akan dibunuh. Lalu mati dong, mati. Nah, kami kemarin ketawa-ketawa, saya, istri saya sama anak saya yang laki-laki, tentang kata dibunuh. Istri saya bilang, dibunuh mati nggak kau katanya? Ya matilah, namanya dibunuh. Kalau ditusuk berkali-kali nggak mati bisa, tapi kalau udah dibunuh, namanya dibunuh mati. Jadi kita ketawa saja berdua, itu ketawa sukacita. Nah, lalu saudara-saudara dengarlah sampai ke telinga Esther. Esther bilang begini, saya untuk tinggal di istana bisa. Untuk tidak peduli keluar dia bisa. Dia nyaman, sangat nyaman. Sebagai ratu dia nyaman. Dia tinggal panggil dayang-dayang, siapkan kereta kencana.
Saya mau jalan-jalan keliling Riyadh saya, warga saya di Poris lagi ngapain siang-siang. Lalu saudara-saudara kelilinglah itu. Esther keliling naik kereta kencana. Oh, ternyata sebagian lagi di bakso ujang. Sebagian lagi di pempek selin. Akhirnya dikesimpulin lah sama Esther. Ternyata rakyat saya makmur. Tukang makan siang-siang gitu. Jadi lalu pulang. Atau Esther juga bisa bilang begini kepada dayang, siapkan semua segala jenis rujak, saya mau rebahan. Panggil tukang urut yang paling jago, dari yang melek sampai yang buta. Loh, banyak kan tukang urut yang nggak itu kan. Tapi Esther nggak bilang begitu. Esther peduli kepada bangsanya. Maka dia keluar dari zona nyamannya. Dia tinggalkan istananya, dia tinggalkan tempat kediaman, dia tinggalkan semua itu. Dia pergi menghadap raja dengan satu resiko. Apa? Hukuman mati. Saudara, segalak-galaknya macan nggak pernah makan apa? Betul. Segalak-galaknya suami, kalau istri datang, pasti dibukain dompet. Maksud saya gini loh, saudara serius banget kalau bicara dompet. Maksud saya, dia ulurkan tongkatnya. Betul? Dia ulurkan tongkatnya. Artinya raja berkenan atas kehadiran Esther. Kira-kira dia bertanya, ada apa istriku? Dia ceritalah bahwa ada suatu strategi untuk membunuh orang Israel. Maka dengan itu akhirnya terselamatkanlah bangsa Israel. Gara-gara ada orang yang keluar dari zona nyaman. Amin. Amin. Bapak Ibu, Anda jangan merasa puas dengan rohanimu sekarang. Ayo tingkatkan. Berubah itu beresiko. Tapi lebih beresiko orang yang nggak mau berubah. Amin. Amin. Buka usaha jual pisang goreng itu beresiko. Kenapa saudara-saudara? Karena mengeluarkan modal. Tapi dia akan tetap jadi orang miskin kalau dia nggak melakukan apa-apapun. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Bahkan Esther punya satu ancaman di hadapannya adalah kematian. Tapi Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Bagaimana Abraham meninggalkan daerahnya, sekali meninggalkan orang tuanya, pergi suatu daerah yang dia nggak tahu. Ini artinya Abraham dari orang kaya, dari keluarga yang sangat kaya, meninggalkan itu, berani mengeluarkan. Pada akhirnya Tuhan mengasihi dia suatu tempat yang dijanjikan, yang berlimpah susu dan madu. Orang yang kau berani meninggalkan zona nyamannya, saya mau katakan, tinggal waktunya engkau akan melihat apa yang Tuhan janjikan kepadamu. Ada dua indikasi yang saya ambil dari sekian banyak indikasi tentang orang yang masih hidup di dalam zona nyaman. Satu, orang yang tinggal di zona nyaman adalah orang yang menolak untuk dikoreksi, untuk dievaluasi. Ketika saya masih ada di gereja pusat, saudara-saudara, kami setiap hari Senin itu meeting, seluruh tim gembala meeting, evaluasi kegiatan-kegiatan minggu dievaluasi. Ada salah satu teman saya, saudara-saudara, kalau dievaluasi marah dia. Umur boleh tua, marah jalan terus. Tiap kali dievaluasi nggak terima. Kalau dikasih nilai 6 marah. Bahkan selalu dibilang, menurut istri saya khotbah saya bagus. Ya udah khotbah depan istri aja lah. Nggak usah dievaluasi kan. Terus dia bilang, kenapa kamu nggak mau dievaluasi? Kenapa Bapak nggak mau dievaluasi? Itu biarkan Tuhan saja yang evaluasi. Kalau Tuhan yang evaluasi, udah khotbah di hutan saja. Itu kenapa? Karena zona nyaman itu sudah diletakkan pada manusia. Jadi kalau orang dikoreksi itu kadang-kadang maaf ya, belum tentu mau. Padahal koreksi itu bagus untuk sebuah kemajuan. Ayat ini bilang gini, Daud nih bilang, sebagai raja Tuhan bilang, sebagai raja dia ngomong pada Tuhan, Tuhan selidikilah aku.
Apakah jalan hidupku serong? Itu artinya dia mau siap dikoreksi sama Tuhan. Maka nggak heran Raja Daud adalah raja yang terkenal dengan bintang Daud, saudara-saudara yang kasih. Yang kedua, indikasi orang masih tinggal dalam zona nyaman adalah mengandalkan kekuatan atau pengalaman sendiri. Yeremia pasal 17 bicara terkutuk orang mengandalkan kekuatan manusia. Saya sudah tahu, saya sudah ngerti, saya sudah bisa itu, kamu nggak usah koreksi saya. Orang yang mengandalkan kekuatan atau pengalaman sendiri, pengalaman tidak bisa dijadikan sebagai apa? Betul, pengalaman adalah guru yang terbaik, tetapi momen waktunya tidak selalu bisa ditempatkan. Maka orang-orang yang mau maju, saudara-saudara, bukan lagi mengandalkan kekuatannya, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Ya, yang kadang-kadang orang kalau dikoreksi itu sakit. Belum tentu terima. Sampai akhirnya saudara-saudara, tiap kali kita itu pasti ada ribut. Sampai akhirnya saya tiap kali evaluasi selalu bilangin no comment. Daripada gue pulang ribut sama lu terus. Sampai ditanya, Jen kenapa nggak ada kau ngasih masukan? No comment pak. Bagus nggak? Ya udah bagus aja bagus. Biar cepat aja. Kan nggak ada salahnya kita kasih masukan kan? Cuma nggak ada kasih masukan. Tapi mari kita belajar. Zona nyaman bukan menakutkan, berbahaya itu karena keadaan menakutkan, tapi karena kenyamananmu yang membuat engkau tidak mau bangun lagi, berubah lagi, maju lagi dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengalami transformasi? Karena kita punya standar. Api kita nggak boleh turun, nggak boleh redup. Api kita standarnya apa? Semuanya masing-masing punya api. Artinya kehidupan orang itu akan jadi terang dimanapun berada. Dimanapun kita berada. Siapa ibu-ibu yang kalau belanja suka nawar di pasar? Nggak ada. Emang ibu-ibu belanjanya online semua? Ini kok nggak ada ke pasar sih? Nawar. Itu kalau nawar saudara-saudara ibu-ibu itu kasihan cik-ciknya. Sampai cuannya pun nggak ada. Orang Kristen tuh harus jadi terang, jadi berkat. Kalau nanti saudara belanja misalkan ini ya 199.000 gitu loh belanjanya. Duit saudara 200. Udah saudara cepat aja tinggalkan itu, gak usah balik. Gak usah tunggu. Mana aku balik? Terus enciknya bilang gini, sorry ya Ci, gak ada duit 1.000. Ya gak ada duit 1.000. Dia cari tomat yang gede kan. Gede itu dikocok. Ci, gak ada duit 1.000, itu kali ini ya. Itu 2.000 Ci. Udah 1.000 aja lah. Yang begitu-gitu saudara, itu lagi redup itu terangnya. Kadang-kadang kita tidak jadi berkat bagi orang, tidak menjadi terang. Itu sebabnya terang itu artinya memberikan dampak kepada lingkungan. Sehingga orang melihat kita seperti melihat Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara nggak usah takut. Tahan saja. Artinya peliharalah rohanimu supaya apimu tetap hidup, tetap menyala. Menjadi terang dunia berarti hidup seturut dengan standarnya Tuhan. Tuhan kasih kita standar. Standar kita apa? Jadi terang dunia, jadi garam dunia. Hidup dengan identitas, hidup dengan fungsi, dan hidup dengan peran yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Harus berfungsi. Dalam kehidupan kita kapan saudara? Sehari-hari. Jadi Tuhan nggak minta sebulan-sebulan. Tuhan minta kapan? Sehari-hari. Kehidupan kita harus menjadi seperti itu. Kalau kita bisa lakukan seperti itu, betapa luar biasa. Amin. Betapa dahsyat kehadiran kita Tuhan sehari-hari. Saya nggak lama sebenarnya. Terang dunia dapat diartikan bahwa kita sebagai manusia harus memberi dampak yang baik bagi sekitar. Artinya bagaikan lilin tidak akan terang di tempat yang terang. Betul. Saudara bawa lilin di sini terang nggak? Nggak terang, karena terang. Tapi lilin itu akan berfungsi di dalam kegelapan. Sekecil apapun cahayamu,
kalau itu engkau bisa menerangin orang lain, itu namanya berdampak. Dan itu namanya jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Gak usah terang-terang, gak usah pakai lampu kapal, gak usah. Lilin saja. Tetapi dalam menerangin ada kehancuran. Lilin harus halal, lilin harus meleleh, lilin harus terbakar, lilin harus hilang, habis. Mungkin kita supaya bisa menjadi terang, mungkin perlu diluluh lantahkan dulu hati kita yang keras, kepala otak kita yang keras ini, saudara-saudara. Maklumlah kan kita keturunan Yahudi, betul? Yahudi itu terkenal auban. You know what the meaning auban? Ya, nanti tanya Pak Hasan apa itu auban itu ya. Saudara-saudara harus tahu gitu loh. Jadi kehidupan kita ternyata harus memberi dampak pada siapa? Nggak usah jauh-jauh. Pada dunia sekitar saja. Kalau saya kaitkan ke kisah Rasul, saudara-saudara, kita harus jadi memberitakan Injil kemana? Yerusalem, keluargamu dulu. Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Orang-orang terdekatmu dulu beri dampak. Amin. Jangan bilang Tuhan mengasihimu kepada saudaramu, tapi engkau pelit. Tuhan lihat di mana dia Tuhan lihatnya? Gak ada. Tapi kalau kau datang, saudara-saudara, bawa kopi, bawa sepotong martabak, jangan dua kekenyangan, satu saja. Sambil kau bilang, mari kita ngopi saudara-saudara, gitu loh. Sambil dia, wih dia baik. Kalau hadir dalam perkumpulan, lagi diajak traktir makan, berlomba bayar, itu biasa. Saya sama penata layan pagi itu, setiap kalau kita orang dalam khotbah, kami suka makan mie. Keliling tukang mie. Kalau nggak tukang mie sini, tukang mie sana. Terakhir tukang mie ini. Mana-mana lah, terus pokoknya kami cobain semua tukang mie di Polres ini ya. Dari yang enak sampai nggak enak, saudara-saudara. Kita cobain begitu. Nah, kita waktu mau bayar, nggak ada yang santai. Sampai yang tukang warung bilang gini, ini banyak amat nih yang mau bayar. Sini gua terima. Enak di lu kok, nggak enak di kita. Tapi maksudnya, artinya orang yang sudah bisa hidup dan menjadi terang, hatinya nggak pelit. Amin. Nggak pelit. Nah, jangan pelit. Apa sih yang lu pelitin? Cobalah, apa yang lu pelitin? Mati nggak dibawa itu. Kalaupun dikasih uang palsu, nggak laku kan, saudara-saudara. Lu mau berbuat baik kapan gitu loh? Kalau nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Kalau nyanyi begitu, saudara. Tapi kalau pas ada kesempatan untuk menabur atau lain nyanyinya. Hanya ini Tuhan persembahanku, terima. Kadang-kadang hidup kita itu, maaf ya, tidak konsisten terangnya menyala. Kadang-kadang apinya redup sekali, kadang-kadang terang banget gitu. Tapi Alkitab mengajarkan kita belajar jadi terang dunia. Amin. Kau hidup, ingatlah, kebaikan Tuhan yang kita alami itu akan menjadi bukti bagi kita untuk kita bisa jadi terang dunia. Lakukan yang baik, lakukan yang benar. Orang tidak tanya siapa kamu, orang tanya apa agamamu. Tidak. Orang akan lihat Kristus yang kau mengajari untuk berbuat baik telah hidup di dalam hidup. Jadi orang melihat, oh dia orang Kristen. Saya kasih contoh. Satu kali saya sempat bertanya-tanya dalam hati saya, bilang begini, ini security di tempat saya kenapa ya? Gak pernah nanya, gak pernah nawarin. Tapi saya lihat itu beberapa mobil orang dicuci terus. Kadang-kadang saya mau nyuci mobil, saudara-saudara setengah 6, itu mobil udah selesai berapa biji dicuci. Ini bangun jam berapa ini orang nyuci, saya pikir. Oh, logika saya jalan. Ya sebegini, tiap kali lagi bulanan saya bilang, Pak Jim, iya, ada tagihan. Tagihan apa? Lingkungan, oke. Tagihan lingkungan 200.000. Saya kasih 300. Pak, duitnya lebih, Pak. Enggak, ini 100.000 buat kamu ngopi. Oh iya, terima kasih. Besoknya saudara, itu mobil saya keluar masuk, mau saya nyupir atau istri saya nyupir, dia parkirin sampai jatuh-jatuh juga dilakuin, saudara. Oh ternyata harus begini juga, saudara-saudara yang kasih dalam itu. Tapi sampai sekarang mobil saya nggak pernah dicuci. Kurang gede berarti.
Pada saya tanya orang ngasih itu enggak banyak. Saya tanya ngasih apa? Saya bilang, oh iya. Jadi menjadi terang itu, selain sikap hidup kita, adalah berkat yang kita tularkan kepada orang lain. Amin. Maka kalau belanja saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayolah. Sama tukang parkir belajar baik. Memang tukang parkir itu nggak ada tarifnya, 2.000. Saudara-saudara, kadang-kadang ya sudahlah, kasihlah goceng. Zaman sekarang kan apa-apa udah mahal, betul? Saudara ngopi satu hari 27 kali. Bayangin itu berapa satu bungkus, satu setnya berapa itu? Bagilah dia goceng gitu loh. Atau kalau lagi saudara pas mau hari besar apa? Imlek, mau hari besar Natal, kasihlah cepat. Kasih gitu. Atau pas saudara dapat THR, jangan 2.000 lagi. Aduh, gimana kita mau jadi berkat? Ya? Tapi mari kita mau belajar sama-sama. Jadi berkat itu, jadi terang itu adalah melalui sikap hidupmu yang dilihat orang, melalui perbuatanmu, apa yang kau kerjakan pada orang lain. Kiranya Tuhan berkatin kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, para singer, para WL semua mengambil tempatnya masing-masing. Tuhan, kami berterima kasih. Ajar hari ini kami mengalami transformasi kehidupan rohani kami, supaya kami mengalami kemajuan-kemajuan di bidang rohani, supaya kami mengalami bertumbuh. Kami yang tadi malas berdoa, sekarang kami akan rajin. Tadi yang kami malas baca Alkitab, sekarang kami rajin. Tadi kami yang hanya datang ibadah minggu, kami mungkin akan ikut kegiatan-kegiatan di komisi. Tadi yang kami hanya sekedar datang beribadah, mungkin kami akan mengambil bagian dalam pelayanan. Karena kami tahu kami harus maju, rohani kami harus bertumbuh, rohani kami harus terus Tuhan di dalam Tuhan, supaya kami kuat, supaya kami bisa memberi pengaruh pada manusia-manusia yang pada masa sukar itu, supaya kami tidak terkontaminasi dengan cara hidup mereka, setidak-tidaknya supaya kami membawa dampak yang besar bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, bagi orang lain, terlebih lagi bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Kuduskan setiap kami, sucikan setiap kami, sehingga anggur roti yang ada di tangan kami benar-benar menjadi berkat dan kutuk, mendatangkan kesembuhan dan bukan sakit penyakit. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Kau sungguh baik Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, mari angkatlah roti tinggi-tinggi di tangan. Terima kasih. Mari kita sama-sama, saudara yang kasih dalam Tuhan, masing-masing orang berdoa menghadap Tuhan. Bapa, layakkan kami jika sepanjang minggu ini ada hal-hal yang tidak berkenan di kehidupan kami, supaya kami makan roti dan minum anggur menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk, mendatangkan kesembuhan dan bukan sakit penyakit. Karena kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami lewat perjamuan, dan ini membuktikan kasih-Mu yang begitu luar biasa nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku, angkatlah roti di tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kami makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama. Mari setiap kita menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Bapa kami bersyukur, segala kebaikan dari-Mu Tuhan, kami berterima kasih. Sungguh Kau baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, arti sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Sama-sama katakan, inilah yang ku punya. Saya serahkan waktunya kepada Tuhan. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Happy birthday, Sebelum duduk katakan kanan kiri, selamat ulang tahun gerejaku. Ya, hari ini meriah sekali usianya, meriah sekali ibadahnya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 12 Juli 2009 adalah gereja GBI Bethlehem ini ada dengan kepemimpinan Gembala kita yang tercinta Bapak James Tony Aritonang beserta dengan Ibu Gembala. Usia 14 tahun merupakan masa remaja ya kalau anak-anak sekarang. Masa-masa lincah-lincahnya, masa-masa antusiasnya. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita. Biarlah gereja kita juga di usianya yang 14 tahun ini semakin lincah, semakin antusias di dalam Tuhan. Amin. Siapa yang setuju boleh beri tepuk tangan. Kita mau support buat Bapak Ibu Gembala kita. Saya undang untuk Bapak Ibu Gembala boleh maju ke depan. Dan sembari pujian ini dinyanyikan, kita mau mengingat akan setiap kebaikan Tuhan. Dan saya juga sambut untuk semua boleh bangkit berdiri. Kita mau terus mengingat akan setiap kebaikan Tuhan. I love you Lord
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Whoa. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I gave you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. All my life you have been faithful, 'cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sementara Bapak Ibu Gembala boleh memotong kue yang ada di depan kita. Sembari kita terus mengingat setiap tahun yang ada di gereja ini lakukan, semua tidak pernah luput daripada kebaikan demi kebaikan Tuhan. Amin. Dari atas, dari awal, dari pertengahan sampai akhirnya, terus dilindungi dalam kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Bela Gedung yang makin maju dalam Tuhan. Dan sebentar kita juga mau untuk Bapak Ibu Gembala boleh memotong kue untuk dibagikan kepada penata layan yang ibadah ketiga ini jam 11. Dan diwakilkan oleh Ibu Koordinator kita, Ibu Elsa Gunadi. Waktu dan tempat silakan. Tanpa mereka, tanpa penata layan ini, gereja kita kurang, ya kan? Kita sangat bersyukur mereka sangat melayani dengan luar biasa di dalam ibadah kita. Beri tepuk tangan yang terbaik. Dan tetap izin Ibu PDP Elsa Gunadi tetap di tempat, dan saya undang juga untuk penata layan jam 11 Bapak Esron Sinambela, Bapak Sakwek, Bapak Aming, Bapak Soryanto Nopitupulu, Bapak Romi, dan Ibu PDP Aneke boleh maju ke depan untuk berfoto bersama. Dan inilah para penata layan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang belum kenal boleh diingat wajahnya, mereka yang melayani untuk ibadah kita. Beri tepuk tangan juga. Ya, diambil foto sesinya, sesi fotonya, senyum yang terbaik. Puji Tuhan. Silakan duduk. Semuanya boleh duduk kembali. Puji Tuhan, kita semua sangat diberkati, amin. Tanpa terasa 14 tahun itu bukan waktu yang singkat, ya. Ada waktu di mana suka, duka, bahkan utamanya oleh pemimpin kita yaitu Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita. Mereka pasti ada sukanya, ada juga dukanya. Tetapi semua itu mereka boleh ada karena kebaikan Tuhan. Dan waktu saat ini adalah waktu terbaik
untuk kita boleh mengapresiasikan hal itu. Saudara setuju? Kita boleh sambut kembali untuk Bapak Ibu Gembala kita ke depan. Dan kita akan memberikan cindera mata yang akan diwakilkan oleh Ibu Koordinator kita, Ibu Elsa Gunadi, dan Bapak Wakil Ketua, Bapak Esron Sinambela. Silahkan. Hanya bingkisan yang bisa kita berikan, tetapi doa-doa dari jemaat, antusias dari jemaat, itulah yang membuat Bapak Ibu Gembala kita makin kuat dan makin terus punya visi ke depan bagi Tuhan. Haleluya. Mari beri tepuk tangan sebagai ucapan terima kasih kita kepada mereka. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Ya. Boleh diabadikan fotonya sudah? Silakan. Sebelum kembali, mari kita boleh bangkit berdiri, kita boleh beri tepuk tangan sebagai ucapan terima kasih kita kepada mereka. Puji Tuhan. Dan waktu selanjutnya boleh saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Yes. Ya, saya sebagai orang yang mendapat tugas untuk memimpin gereja ini juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman saya penata layan, karena saudara juga gereja ini ada sampai hari ini. Terima kasih juga buat kepada Bapak Ibu Saudara yang tetap setia, baik dalam ibadah, baik dalam komsel, baik dalam komisi, juga karena saudara. Terlebih lagi juga terima kasih kepada Tuhan. Amin. Karena dialah kita ada di tempat ini. Oke? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak berlama lagi, mari kita agungkan Tuhan dengan satu pujian. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan yang baik. Kami memuji kebesaran-Mu, Dia ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus sebagai gembala kepala gereja kami yang telah memulai pembangunan ini dan terus menyertainya. Kami sadar sesadar-sadarnya karena Tuhanlah ada tempat ini. Kami bersyukur buat orang-orang yang Tuhan telah tetapkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Kami percaya jeripaya mereka pun tidak sia-sia. Bahkan kami bersyukur buat umat-umat-Mu yang dengan setia dan komitmen untuk datang ke tempat ini. Kami percaya juga Tuhan memberkati mereka. Karena itu seluruh keluarga besar GBI Bethlehem Grand Forest dalam tangan-Mu aku menyerahkan. Mari Tuhan ambil alih seluruh kehidupan mereka, supaya mereka ada di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Sehingga apapun pekerjaan mereka Tuhan berkati. Usaha mereka Tuhan berkati, bisnis pekerjaan dagangan mereka Tuhan yang memberkati. Sehingga kami percaya, jika ada mereka yang sakit sembuhkan mereka, yang lemah kuatkan, yang putus asa Tuhan beri semangat dan pengharapan, yang kekurangan Tuhan berkati, sampai mereka mengalami kelimpahan.
oleh kasih karunia-Mu kami diberkati. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami. Semua pejabat, semua menteri Tuhan memberkati. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Tuhan yang memberkati. Berkati juga Tuhan semuanya, supaya dengan keberadaan mereka, bangsa kami makin hari makin maju, makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Pada akhirnya ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Satu yang kami minta, sertailah perjalanan kami pulang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa di surga. Lihat tangan kami yang terangkat ini ya Tuhan, tanda kami berserah diri secara total kepada-Mu. Ulurkan juga tangan-Mu yang penuh kuasa dan penuh berkat itu, untuk memberkati kami semua. Pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, dilimpahkan atas kehidupan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy Happy birthday Dia mau nyanyi lagu itu tadi. Iya, makanya. Ini gospelin lah kan. Yuk kita doa yuk.